Merhaba arkadaşlar, yeni yılda yeniden birlikteyiz. Benim adım Hayrul, yeni Türkçe dersimize tekrar beraberiz. Selamat datang teman-teman semua di program Halo Turce bersama saya Hayrul. Di tahun yang baru ini, kita akan kembali untuk belajar bahasa Turki dengan Halo Turce bersama topik-topik yang baru. Setelah sebelumnya kita mempelajari bentuk-bentuk dari kata keterangan, di kesempatan kali ini kita juga akan melanjutkan bentuk kata keterangan yang lain. Bentuk kata keterangan yang akan kita pelajari hari ini adalah belirtme hali. Apa itu belirtme hali? Belirtme hali merupakan suatu kata keterangan yang menunjukkan objek di dalam kalimat bahasa Turki. Bentuk belirtme hali ini merupakan bentuk yang unik yang tidak semua bahasa memilikinya. Dan bahasa Turki memiliki bentuk keunikan ini. Jadi, teman-teman, untuk membedakan subjek dan objek dalam bahasa Turki, kita perlu memahami belirtme hali ini terlebih dahulu. Sebelum kita mulai masuk ke dalam bentuk kalimat yang terdapat bentuk belirtme hali di sana, kita akan mempelajari imbuhan yang dimiliki oleh belirtme hali itu sendiri sama seperti bentuk kata keterangan yang lain. Kira-kira apa saja imbuhan yang dimiliki oleh belirtme hali itu? Yuk kita pelajari. E, I, U, dan juga U menyesuaikan dengan huruf vokal terakhir yang ada di masing-masing kosakata yang akan kita gunakan. Selain itu, kita juga perlu menambahkan huruf Y ketika kosakata yang akan kita gunakan itu hurufnya berakhiran huruf vokal. Seperti Y, Y, U, ataupun U. Dalam bahasa Indonesia, kita tidak perlu menambahkan imbuhan untuk menentukan mana yang subjek, mana juga yang objek. Tetapi, yang menjadi keunikan dalam bahasa Turki, kita perlu menambahkan belirtme hali ini untuk mengetahui mana yang objek, mana juga yang subjek. Contoh dalam kalimat bahasa Indonesia, Ali menelpon Rudi. Untuk membedakannya, kita bisa mengetahuinya sebelum atau setelah kata kerja. Mana yang subjek, mana juga yang objek. Sedangkan dalam bahasa Turki, sebagai contoh kalimat, Ali Rudi arıyor. Di sini, kita perlu menambahkan imbuhan yi sebagai bentuk belirtme hali untuk menunjukkan bahwa Rudi ini adalah objek dari kalimat tersebut. Contoh lain yang kita gunakan di kesempatan kali ini ialah kalimat para pekerja telah mengecat bangunan. Seperti yang kita lihat, di sini para pekerja berposisi sebagai subjek dan bangunan berposisi sebagai objek. Dalam bentuk bahasa Turki, işçiler okulu boyadılar. Seperti yang teman-teman lihat, di sini okul sebagai objek, kita perlu menambahkan huruf U sebagai belirtme hali yang menunjukkan bahwa sekolah di sini adalah objek. Berbeda dengan işçiler yang mana kita tidak perlu menambahkan imbuhan apapun. Begitulah penjelasan dan bentuk-bentuk dari ismin haleri yang berkaitan dengan belirtme hali. Jika teman-teman ada pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini, silahkan menuliskan komen yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Görüşürüz.